Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Bagaimana kamu begitu yakin bahwa aku memiliki sisa Golden Lightning Bambu, senior? Han Li bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Aku tidak bisa benar-benar yakin, tentu saja, tetapi mengingat kamu mampu menyempurnakan 72 pedang terbang dengan bahan-bahannya, ada kemungkinan besar kamu akan memiliki beberapa bambu petir emas cadangan, pria tua itu menjawab. Saya khawatir saya harus mengecewakan Anda, senior, saya tidak punya bambu petir emas cadangan. Saya menemukan bambu petir emas yang saya gunakan untuk menyempurnakan pedang saya secara kebetulan, dan hanya ada cukup banyak itu untuk menyempurnakan 72 pedang terbang ini, desah Han Li. Kamu tidak punya sisa. Pria tua itu mengerutkan alisnya, sepertinya sedikit terkejut dengan ini. Itu benar. Aku benar-benar menginginkan seni pedang baru, juga menyempurnakan pedang terbangku lagi, tapi aku khawatir aku tidak memiliki sumber daya untuk memfasilitasi pertukaran ini, jawab Han Li dengan senyum masam. Dia mengatakan yang sebenarnya di sini. Meskipun dia memiliki vial kecil misterius dan akar spiritual dari bambu petir emas, petir Divine Devil Bane yang terkandung di dalam 72 pedang terbang selalu cukup baginya, dan ada banyak hal lain yang harus dia gunakan untuk vial kecil itu. Karena itu, dia tidak memelihara bambu petir emas lagi. Dia cukup tergoda oleh pertukaran yang diusulkan lelaki tua itu, tetapi dia hanya bisa menolak. Pria tua itu menatap Han Li untuk waktu yang lama sebelum menentukan bahwa dia tampaknya tidak berbohong, dan baru kemudian dia melanjutkan, jika kamu tidak memiliki bambu petir emas yang tersisa, maka aku tidak bisa memberimu seni pedang. Sebenarnya, saat kamu memanen bambu petir emas, kamu pasti mendapatkan banyak daunnya juga kan? Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak pria itu, dan sebagai gantinya dia bertanya tentang daun bambu petir emas. Han Li sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum menjawab, saya memang mendapatkan banyak daun ini. Daun-daun itu cukup aneh, tampaknya bukan kayu atau logam. Saya tidak pernah berhasil menemukan kegunaannya, tetapi terlihat seperti barang biasa, jadi aku menyimpan semua daun di tempat yang aman. Hebat! Jika kamu tidak memiliki bambu petir emas, maka aku bisa memberimu seni pedang dan metode penyempurnaan untuk pedang terbangmu dengan imbalan daun itu. Namun, aku tidak akan membantumu menyempurnakan pedangmu. Bagaimana menurutmu? Pria tua itu bertanya saat sedikit kegembiraan muncul di matanya. Itu akan luar biasa. Han Li menjawab tanpa ragu-ragu. Dia tahu bahwa daun ini pasti sangat berguna untuk sesuatu atau karena itu dia memintanya, tetapi tentu saja itu adalah pertukaran yang bagus baginya untuk dapat menawarkan sesuatu yang dia tidak tahu tujuannya. Dengan sesuatu yang sangat berguna baginya. Dengan demikian, Han Li segera menyapu gelang penyimpanannya, dan cahaya biru menyala ketika dua kotak kayu hijau samar muncul di tangannya. Dia kemudian melemparkan kedua kotak kayu ke arah pria tua itu, dan cahaya redup melintas di mata pria itu ketika kedua kotak itu berhenti, melayang di udara di depannya. Tutup kotak kemudian diangkat di tengah kilatan cahaya putih, dan tumpukan daun bambu emas yang berkilauan terlihat. Tidak salah lagi, ini memang daun Golden Lightning Bambu. Pria tua itu dapat langsung memastikan keaslian daun tersebut, dan ekspresi senang muncul di wajahnya. Dia mengayunkan selongsong ke udara, dan kotak-kotak menghilang setelah tutupnya dipasang kembali. Dia kemudian menjentikkan jari untuk mengirim seberkas cahaya putih meluncur langsung ke arah Han Li. Han Li menangkap seberkas cahaya putih di genggamannya untuk menemukan bahwa itu adalah slip giok putih. Aku telah memasukkan seni pedang baru dan metode penyempurnaan pedang terbang ke dalam slip giok itu, kamu dapat melihatnya untuk memastikan bahwa aku tidak menipu kamu, kata pria tua itu sambil tersenyum. Aku tidak berani memikirkan itu.
Han Li menyimpan batu giok itu tanpa meliriknya lagi. Pria tua itu mengangguk setelah melihat ini. Senior Jiang, apakah Anda dapat memberi tahu saya untuk apa daun itu digunakan? Han Li bertanya. Ini agar iblis surgawi ekstra realem bermutasi. Tentu saja, sejumlah besar daun ini harus diberikan kepada serangga roh agar hal itu terjadi, ungkap lelaki tua itu. Iblis surgawi ekstra realem. Apa itu? Han Li bingung. Pria tua itu jelas dalam suasana hati yang sangat baik, dan dia lebih banyak bicara ketika dia menjelaskan, bagaimana saya mengatakan ini. Ini seperti kesengsaraan petir yang menimpa kita para kultivator, kecuali kesengsaraan petir terjadi secara berkala, sedangkan iblis surgawi ekstra realem adalah hal-hal yang dapat dialami oleh semua kultivator Grand Ascension kapan saja. Mereka sama sekali tidak terlihat dan tidak berbentuk, seperti setan batin, tetapi berkali-kali lebih berbahaya. Dalam keadaan normal, kultivator Grand Ascension paling rentan terhadap iblis seperti itu ketika kekuatan sihir kita dalam keadaan sangat terkuras atau ketika keadaan pikiran kita tidak stabil. Jika kita tidak dapat menahan serangan mereka, maka jiwa kita dapat rusak, sehingga membuat kita menjadi salah satu dari mereka. Saya ingin daun bambu petir emas ini sehingga saya dapat memurnikan beberapa petir penakluk iblis emas, yang akan membantu saya menangkal setan surgawi setelah transendensi kesengsaraan saya. Ekspresi kontemplatif muncul di wajah Han Li setelah mendengar ini. Dia cukup tertarik dengan gagasan bahwa daun-daun ini dapat diumpankan ke serangga roh untuk melakukan mutasi. Ngomong-ngomong, apakah kamu berencana untuk menetap secara permanen di tempat ini, rekan Taois Han? Pada kesempatan ini, lelaki tua itu berbicara dengan cara yang normal bukan mengirimkan suaranya ke Han Li. Ada terlalu banyak Yin Qi di sini, yang akan menghambat kultivasi saya dalam jangka panjang, dan saya juga memiliki beberapa hal untuk diurus di dunia luar, jadi saya tidak akan bisa tinggal di sini terlalu lama, Han Li menjawab dengan jujur setelah ragu sejenak. Wajah Yuan Yao sedikit memucat setelah mendengar ini, tapi dia dengan cepat menenangkan diri setelah itu, jadi tidak ada yang memperhatikan perubahan sikapnya selain Yan Li. Pandangan yang agak aneh muncul di wajah Yan Li setelah melihat ini, tetapi dia juga dengan cepat kembali ke fasad yang tenang. Oh, apakah itu berarti kamu telah menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini? Sedikit senyum muncul di wajah pria tua itu. Belum, senior. Han Li menggosok hidungnya dengan sedikit canggung. Haha, kalau begitu kamu tidak perlu terus mencari, aku punya jalan keluar yang dapat diandalkan dari tempat ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa tinggal di tanah suci Ras Mayfly ini tanpa jalan keluar? Aku bisa mengirimmu ke jalanmu dalam beberapa hari, lelaki tua itu terkekeh. Terima kasih, senior. Han Li sangat senang mendengar ini. Saat ekspresi gembira muncul di wajah Han Li, pria tua itu mentransmisikan suaranya lagi. Jangan berterima kasih dulu. Aku tidak melakukan apapun secara gratis, dan ini tidak terkecuali. Aku ingin membuat kesepakatan lagi denganmu. Kesepakatan lain. Han Li goyah setelah mendengar ini. Apakah kamu tertarik dengan Divine Infernal River Elixir? Pria tua itu bertanya. Kamu memiliki ramuan ilahi ini, senior. Han Li benar-benar heran kali ini. Aku sudah hidup begitu lama di sungai neraka ini, itu akan menjadi lelucon, jika aku tidak mendapatkan eliksir sungai neraka ilahi. Pria tua itu tertawa dingin. Apakah Ras Mayfly mengetahui hal ini? Apakah kamu benar-benar berpikir dua binatang petir neraka dapat menghentikanku? Aku memiliki banyak cara untuk mengamankan ramuan ilahi tanpa terdeteksi oleh mereka. Selain itu, aku hanya mengekstrak ramuan dalam jumlah kecil setiap saat. Bahkan jika binatang petir neraka itu menyadari apa yang saya lakukan, apa yang akan mereka lakukan? Datang dan tantang saya dalam pertempuran untuk memulihkan ramuan itu, lelaki tua itu mengejek dengan bangga.
Tentu saja aku tertarik dengan ramuan ilahi, tapi aku benar-benar tidak punya apapun yang bisa aku tukarkan dengannya, jawab Han Li setelah lama terdiam. Aku tidak pernah mengatakan aku menginginkan sesuatu darimu sekarang, kata lelaki tua itu dengan suara penuh arti. Lalu, ekspresi Han Li sedikit berubah. Cukup sederhana, aku tidak bisa meninggalkan tempat ini karena aku mencoba untuk menunda kedatangan kesengsaraan surgawi berikutnya, tapi aku memerlukan beberapa hal yang sangat penting. Selama kamu bisa mengumpulkan barang-barang itu untukku, lalu bawa ke saya dalam 1000 tahun ke depan, saya akan menukar botol Divine Infernal River Elixir. Bagaimana menurutmu, rekan Taois Han? Pria tua itu bertanya. Aku harus mendengar apa yang kamu ingin aku kumpulkan terlebih dahulu, senior. Daripada langsung menerima pengaturan ini, Han Li mengambil pendekatan yang lebih hati-hati. Han Li berhati-hati tampaknya merupakan tanda yang menggembirakan bagi lelaki tua itu, dan ekspresi senang muncul di wajahnya saat dia menyapukan lengan bajunya ke udara untuk mengirim slip batu giok lain terbang ke arah Han Li. Han Li menangkap slip giok sebelum segera memeriksa isinya, dan tidak butuh waktu lama sebelum ekspresi aneh muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat, Han Li menarik indera spiritualnya dari slip giok sebelum mengangkat kepalanya dengan senyum paksa di wajahnya. Tidak banyak item yang tercantum dalam slip giok ini, tapi aku belum pernah mendengar sebagian besar dari mereka. Bahkan yang aku tahu sangat langka, dan aku bisa dengan mudah pergi 1000 tahun tanpa bertemu satu pun dari mereka. Tentunya Anda meminta terlalu banyak dari saya, senior. Apakah menurutmu Divine Infernal River Elixir adalah semacam ramuan roh normal, rekan Taois Han? Itu adalah sesuatu yang bahkan para kultivator integrasi tubuh bersedia mempertaruhkan nyawa mereka. Selain itu, saya tidak mengatakan Anda harus menemukan semua yang ada di daftar itu. Selama Anda dapat mengumpulkan 2/3, lalu kembali ke tempat ini, saya akan menukar ramuan ilahi dengan itu, jawab lelaki tua itu dengan tenang. 2/3. Kalau begitu, itu tidak sepenuhnya mustahil, gumam Han Li setelah jeda singkat untuk perenungan. Lalu apakah kita memiliki kesepakatan, rekan Taois Han? Jika demikian, saya dapat mengirim Anda keluar dari sungai neraka ini sebagai deposit saya. Kurasa aku tidak punya pilihan selain setuju. Han Li menggosok hidungnya dengan senyum masam di wajahnya. Pria tua itu tersenyum, dan berkata, aku akan mengirimmu pergi dari sini dalam 2 hari. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Di puncak gunung besar, ada formasi mantra besar dengan radius sekitar 1000 kaki. Ada 8 platform tinggi di sekitar formasi, di atas masing-masing berdiri bendera raksasa dengan rune emas dan perak yang berkilauan di bendera itu. Han Li berdiri di tengah formasi, sementara pria tua, Yuan Yao, dan Yan Li berdiri di luarnya. Jauh tinggi di langit berkabut, ada celah putih yang hampir tidak terlihat dengan panjang lebih dari 1000 kaki. Rekan Taois Han, aku bisa meminjam kekuatan celah spasial ini di sungai neraka dan menggunakan formasi untuk memindahkanmu, tapi aku tidak bisa menjamin tujuanmu. Namun, kemungkinan besar kamu masih akan di suatu tempat di dekat atau di dalam ras roh terbang, kata pria tua itu. Terima kasih atas kata-kata peringatan Anda, senior, jawab Han Li dengan suara hormat. Baiklah, sudah saatnya kita mulai. Aku akan mengaktifkan formasi dan mengirimmu pergi dari sungai neraka. Ngomong-ngomong, bawa ini bersamamu, ketika kamu sudah mengumpulkan cukup banyak barang, kamu bisa mengikuti instruksi pada benda itu untuk kembali ke sungai neraka lagi. Benda itu adalah harta yang bisa dibuang, dan aku hanya punya satu, jadi jagalah dengan baik. Pria tua itu mengangkat tangan, Han Li buru-buru menangkap barang-barang itu sebelum memfokuskan pandangannya pada barang-barang itu, setelah itu dia segera berseru, piring penentang bintang. Kedua benda di tangannya adalah sebuah piring bundar yang berkilauan dengan cahaya putih dan slip batu giok biru. Oh,
Aku terkejut kamu mengetahui benda ini. Namun, ini hanya replika dari pelat penentang bintang, tetapi bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan benda ini sangat sulit ditemukan. Awalnya aku menyempurnakan beberapa, aku sudah menggunakan semuanya tersisa yang ini. Di dalam slip giok itu berisi metode bagimu untuk mengakses sungai neraka menggunakan piring itu, kamu bisa melihatnya nanti. Selain itu, kamu memiliki gold devouring kumbang juga, kata lelaki tua itu sambil mengayunkan lengan bajunya ke udara. Kilatan cahaya biru muncul dari dalam lengan bajunya, dengan cepat mengungkapkan dirinya sebagai menara kayu mini. Harta karun itu berputar di udara, dan 2 titik cahaya keemasan terbang keluar. Itu adalah kumbang pemakan emas yang diambil pria tua itu. Han Li sangat gembira melihat ini, dan dia segera mengulurkan tangan untuk menarik kumbang itu kembali padanya. Penting untuk diingat bahwa mengendalikan sejumlah besar kumbang pemakan emas akan sangat membebani indera spiritual kita, bahkan para kultivator Grand Ascension seperti saya tidak akan mampu menanganinya. Hehe, tentu saja, jika Anda dapat mengasuh Raja Kumbang Pemakan Emas yang legendaris, bahkan dewa sejati pun kemungkinan besar akan menahan diri untuk tidak melibatkan Anda dalam pertempuran, apalagi seorang kultivator Grand Ascension seperti saya, lelaki tua itu terkekeh. Raja Kumbang Pemakan Emas. Ini adalah pertama kalinya Han Li mendengar hal seperti ini. Oh, kamu tidak tahu apa itu? Ah, itu masuk akal. Hanya ras Mayfly dan ras lain yang berafiliasi erat dengan serangga yang tahu tentang Raja Kumbang Pemakan Emas, jadi kurasa tidak mengherankan jika kamu tidak menyadarinya. Jika Anda pernah mendapat kesempatan untuk melakukannya, Anda dapat pergi dan melakukan penelitian sendiri tentang masalah ini. Raja Kumbang ini adalah legenda yang telah ada selama jutaan tahun-tahun, tetapi saya belum pernah benar-benar mendengar ada orang yang berhasil. Jadi itu bukan sesuatu yang terlalu terpaku, pria tua itu menjelaskan sebelum membuat segel tangan. Suara gemuruh keras meletus dari langit di atas, pria tua itu kemudian mulai melantunkan sesuatu dengan angin, dan meskipun suaranya tidak terlalu keras, bendera besar di 8 platform tiba-tiba bergetar bersamaan. Bendera berkibar tertiup angin saat seluruh formasi mulai mengeluarkan suara dengung yang samar. Utas spiritual dari semua jenis warna berbeda muncul di sekitar formasi sebelum menyapu ke arah bendera besar sebagai garis cahaya. Saat 8 bendera berkilat dalam cahaya spiritual, semburan tekanan spiritual yang mencengangkan terpancar dari formasi saat satu demi satu rune muncul. Han Li terletak di tengah-tengah formasi, jadi dia bisa dengan jelas merasakan betapa menakutkannya kekuatan yang terkandung dalam rune ini. Jika salah satu dari rune itu meledak, dia pasti tidak akan mampu menahan ledakan itu bahkan dengan tubuhnya yang sangat kuat saat ini. Ekspresi Han Li sedikit berubah saat dia menarik napas dalam-dalam. Yuan Yao memandang dari luar formasi, dan sedikit kekhawatiran juga muncul di matanya. 8 bendera raksasa berputar sekaligus sebelum meledakkan 8 pilar cahaya setebal mangkuk besar, yang semuanya menghilang tinggi ke langit dalam sekejap. Keretakan putih di atas segera berkilauan dengan cahaya cemerlang, dan langsung menjadi beberapa kali lebih terlihat dari sebelumnya. Pria tua itu mengayunkan lengan bajunya ke atas saat melihat ini, dan dentuman tumpul meletus di udara di atas formasi, diikuti dengan proyeksi pedang biru yang panjangnya beberapa puluh kaki muncul di tengah kilatan cahaya biru yang menusuk. Memutuskan, pria tua itu berteriak sebelum mengarahkan 2 jarinya ke proyeksi pedang besar di atas. Proyeksi pedang biru segera terbang menuju celah putih di langit. Suara dering keras tiba-tiba meletus di langit sekitarnya saat udara tiba-tiba menegang. Sesaat sebelum pedang biru raksasa itu menghantam celah putih, itu meluas berkali-kali lebih jauh, mengambil seluruh langit seolah itu adalah senjata dewa. Pedang biru kemudian melanjutkan untuk mengiris celah putih itu di tengah suara robekan keras yang terdengar di seluruh langit.
Celah tipis hitam panjang muncul di dalam celah putih, dan lelaki tua itu melambaikan tangan di udara untuk menghilangkan pedang raksasa itu. Pada saat yang sama, 8 rune raksasa, yang masing-masing seukuran kabin, muncul di dekat celah hitam, berkilauan dengan cahaya keemasan. Han Li merasakan udara di sekelilingnya menegang, setelah itu rune dari formasi di bawah kakinya melayang ke arahnya secara serempak. Hatinya tersentak kaget saat melihat ini, dan saat rasa dingin menjalar di punggungnya, rune berubah menjadi cahaya dengan warna berbeda sebelum berputar dengan cepat di sekelilingnya. Lingkungannya tiba-tiba kabur, dan dia dilanda rasa pusing. Mengikuti pekikan bernada tinggi yang aneh, pilar cahaya 5 warna meletus dari tengah formasi, lalu menghilang ke celah hitam dalam sekejap. Pada saat yang sama, cahaya yang memancar dari seluruh formasi memudar, dan berhenti berfungsi. Pada saat ini, Han Li sudah tidak terlihat. Tuan, apakah kakak Han benar-benar telah dipindahkan? Yuan Yao tidak bisa lagi menyembunyikan kekhawatirannya saat dia menoleh ke pria tua itu. Yakinlah, Yaoer, formasi teleportasi bekerja dengan sangat baik, jadi dia seharusnya sudah kembali ke alam roh sekarang. Dalam 1000 tahun, dia akan kembali ke sungai neraka lagi, dan kalian berdua akan dipersatukan kembali, pria tua itu terkekeh. Dia juga bisa merasakan bahwa perasaan Yuan Yao terhadap Han Li tampaknya telah melampaui persahabatan sederhana, jadi ada nada sugestif pada kata-katanya. Yuan Yao sedikit tersipu setelah mendengar ini, tapi dia tidak berusaha membela diri saat dia melihat ke langit lagi. Celah hitam di atas secara bertahap menyegel, kembali ke celah putih yang perlahan-lahan kabur lagi. Yan Li melingkarkan lengannya di bahu Yuan Yao, dan tersenyum ketika dia berkata, "Ayo kembali, adik junior." Seperti yang dikatakan senior Jiang, kamu akan bertemu dengannya lagi jika takdir menentukannya. Basis kultivasimu dan kekuatan mungkin tidak dapat menandingi rekan Daois Han saat ini, tetapi dengan senior Jiang sebagai tuanmu, aku yakin kamu setidaknya akan menyamai dia pada saat dia kembali. Hehe, kamu tidak salah. Bocah Han itu memang seorang kultivator yang luar biasa untuk seseorang dari basis kultivasinya, tapi di bawah pengawasanku, kamu hampir pasti akan maju ke tahap tempering spasial, dan ada peluang 50% bahwa saya bahkan akan membawa Anda ke tahap integrasi tubuh, kata lelaki tua itu dengan percaya diri. Saya pasti akan berkultivasi dengan kemampuan terbaik saya, guru. Yuan Yao segera menyingkirkan semua emosi yang tidak perlu saat dia membungkuk berterima kasih kepada pria tua itu. Tepat ketika Han Li diteleportasi keluar dari sungai neraka, Liu Zhu, si cantik berambut putih, sosok berjubah merah, dan boneka darah ungu terletak di dataran yang terletak tak terhitung kilometer jauhnya dari pegunungan putih keabu-abuan, berjuang untuk bertahan hidup di tengah lautan serangga. Ada banyak makhluk mirip kelabang bersayap dengan ekor bengkok berkerumun ke arah dan menyerang mereka dari semua sisi. Serangga aneh ini masing-masing berukuran sekitar 3 hingga 4 kaki, dan mereka sangat ganas. Pada titik ini, Liu Zhu sendiri telah berubah menjadi serangga hitam besar, dan garis-garis cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya meletus dari tubuhnya untuk menusuk serangga di sekitarnya. Boneka darah ungu telah berkembang menjadi lebih dari 1000 kali ukuran aslinya dan tanpa henti meledakkan pilar cahaya merah dari keenam matanya. Si cantik berambut putih juga telah mengenakan baju zirah hitamnya, dan lautan api hijau meletus dari palu perangnya untuk menjauhkan semua serangga di sekitarnya. Raja Iblis jelas berada di atas angin, dan tetapi mereka bertiga sangat frustrasi karena tidak peduli berapa banyak serangga aneh yang mereka bunuh, selalu ada lebih banyak lagi, dan sepertinya jumlah mereka tidak ada habisnya. Hampir 10 kilometer jauhnya, ada makhluk seperti belalang sembah dengan wajah manusia menilai pertempuran dari jauh dengan ekspresi dingin di wajahnya. Di udara di atas makhluk ini, ada objek semi bulat berdiameter sekitar 1000 kaki,
dan itu berkedip tak menentu dengan cahaya perak saat makhluk kelabang bersayap yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arah Raja Iblis di kejauhan.